jamaah masih di Islami Tinda dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema tentang salat istikharah yang belum kita ketahui. Masya Allah di segmen sebelumnya udah dikasih tahu sama guru-guru kita tentang waktu yang tepat dan berapa rakaat baiknya dan keutamaannya Masya Allah. Akan kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Habib Muhammad Syahab. Siap. Habib mohon izin nih Bib, masih mengenai salat istikharah nih Bib. Kan sholat istikharah itu tujuannya supaya kita tuh mendapatkan petunjuk gitu ya dari Betul. Allah, jawaban gitu. Bagaimana nih Bib caranya supaya kita tuh mengetahui bahwa itu tuh memang petunjuk dari Allah atau bukan gitu. Nah ini mau dijawab Siap. Habib Muhammad Syahab, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita tahu ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau bukan ketika kita melakukan sholat istikharah. Seperti tadi guru-guru kita menyampaikan, sholat istikharah ini perintah juga bagi orang yang ingin melakukan sesuatu. Apa saja, tapi tentunya yang baik-baik. Ketika kita melakukan sholat istikharah, diawali dengan waktu-waktu yang bagus, diawali dengan waktu-waktu yang baik, kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan semuanya. Cuma yang terkadang sedikit salah, misal kita punya pilihan si A, ya. Misal kita punya pilihan si B. Kita beratnya misal sama si B, misalnya ada Ustadz Maulana, oh saya pengen sama Ustadz Maulana, pilihan berdoa misalnya. Ada juga pilihannya Ustadz Syam. Ustaz Syam. Maaf Ustadz Syam ya, karena pilihannya ke Ustadz Maulana nih. Iya. Lebih beratnya ke Ustadz Maulana hatinya. Ya, takut diketok ya. Karena beliau pakai tongkat. Karena beratnya ke Ustadz Maulana. Jadi berdoa ketika istikharah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap pikirannya Ustadz Maulana. Nah, itu bukan jawaban dari Allah. Maaf Ustadz. Bukan jawaban dari Allah. Kenapa? Karena memang kita beratnya ke B. Bukan juga harus beratnya ke A, tidak. Jadi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul berlepas. Berlepas, tidak memikirkan si A, tidak memikirkan si B. Tapi kita sebutkan boleh, saya punya dua pilihan. Ada pilihannya Ustadz Maulana, ada pilihannya Ustadz Syam. Bagaimana kita mintanya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, artinya kalau memang dua-duanya tidak bagus jangan. Jadi, tapi betul-betul berserah ketika keputusan terjadi keputusan tersebut memang tidak dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ya sudah, itu namanya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah tahu, sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah sholat, maka jawabannya kita akan tahu kalau memang itu sudah tertakdirkan jadi atau tidak. Ini seandai kata Ustadz Maulana kurang cocok untuk saya. Ya, misal kurang baik untuk saya, ya Allah, dipaksa Allah, jadikan dia baik ya Allah misalnya. Jadi artinya betul-betul berserah, kan Allah itu kalau memang betul-betul Allah itu tahu dia ini akan baik atau tidak buat kita. Ketika kita minta paksakan ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadi tidak baik. Makanya orang kadang-kadang bilang, oh sudah istikharah kok begini misalnya. Mungkin tata cara kita berdoanya itu salah. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang begini, ya Allah punya perkataan bukan berdoa. Nabi Allah Ibrahim mengatakan seandainya aku diberikan anak, ya seandainya aku diberikan anak maka anak itu pun akan aku sembelih. Dari kalimat tersebut maka terjadilah perintah menyembelih. Maka dengan kata-kata dan doa itu hati-hati. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu Nabi Ibrahim minta katakan kuni bardan wasalama. Artinya jadikanlah ini api dingin tapi selamat. Coba kalau nggak pakai salaman gitu. Artinya mungkin bisa kedinginan Nabi Allah Ibrahim. Jadi mintanya yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mintanya harus detail ya Bib. Detail banget juga enggak. Misalnya minta rumah, ya Allah saya minta rumah bautnya 12, pakunya 17, pondasinya 7 misalnya kan. Itu terlalu mendetail juga, artinya ada kalimat selamat.
selamat di dunia dan selamat akhirat itu sangat cukup. Itu sudah mencakup semuanya, mendetail buatnya. Ya Allah, jodohkan dia kalau memang dia bagus buat aku, duniaku dan akhiratku, maka jadikan. Itu kita berserah. Tapi kalau tidak bagus, jauhkan. Arti tidak bagus bukan dia tidak bagus, mungkin kita pun tidak bagus menjadi jodoh dia. Bukan hanya dia saja tidak bagus, mungkin kita pun. Jadi ketika tidak jadi, keputusan Allah dan doa itu tidak terjadi, kita jangan salahkan, oh mungkin dia tidak bagus, mungkin saya yang kurang bagus. Waduh. Terima kasih ya Habib, jawabannya luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang ada di studio nih sekarang, kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Coba saya lihat dulu antusiasnya. Ada yang mau bertanya nggak? Wah, Masya Allah banyak kalau gitu satu. Ya udah tahan dulu, kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya akan kasih kesempatan untuk ibu yang sebelah situ dulu tuh. Tadi saya lihat angkat tangannya paling tinggi tuh, Masya Allah. Ibu boleh kenalan dulu Bu, siapa namanya, dari mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini dari Majelis Taklim Anida, Bulak Macan Permai, Kecamatan Bekasi Utara. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Tanya dong Ustadz, saya mau tanya dengan Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz Maulana, siap. Waduh. Gini Pak Ustadz, banyak juga nih yang nggak ngerti antara perbedaan sholat istikharoh dan sholat tahajud. Lalu apakah kedua sholat itu bisa dilakukan bersamaan dalam keadaan hati yang bimbang dan ragu? Gitu aja Pak Ustadz. Oh, baik-baik. Jadi Terima perbedaan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara sholat istikharoh, boleh nggak sekaligus dilakukannya Ustadz? Mohon dijawab. Izin silakan. Habib, yang jam tangan baru, Sasa, Masya Allah, tabarakallah. Baik, buat semuanya terima kasih banyak udah nonton Islam Itu Indah. Dan terima kasih banyak juga Islam Itu Indah yang memberi solusi kepada jamaah supaya tidak bergantung kepada selain daripada Allah. Dengan apa? Dengan adanya salat sunat istikharah. Memang banyak orang susah membedakan yang mana sih, apa sih bedanya, apa persamaannya. Sama-sama salat, sama-sama mendekatkan diri sama Allah. Cuma memang ada perbedaannya. Perbedaan dari segi jumlah rakaatnya. Kita langsung saja dari jumlah rakaatnya. Makasih banyak tadi guru-guru kita sudah membahas di segmen sebelumnya. Ada perbedaannya dari segi jumlah, dari segi pengertian, dari segi pelaksanaan. Jadi 3 hal ini untuk sholat sunat tahajud ketika kita bangun tidur di malam hari. Nah itu perbedaannya. Kalau sholat istikharah untuk menentukan pilihan, memantapkan pilihan. Nah itu. Dari segi jumlahnya, kalau sholat sunat istikharah 2 rakaat. Kalau tahajud tanpa batas. Terserah. Mau 20 rakaat boleh. Ya. Pertanyaannya lagi, apa lagi perbedaannya? Perbedaannya dari segi waktu. Kalau salat sunat tahajud hanya dilakukan di malam hari. Kalau istikharah boleh kapan aja. Kita dapat ilmu lagi tadi dari Habib. Kalau memang salat istikharahnya berturut-turut harusnya di jam yang sama. Nah, jadi boleh sepanjang. Jangan di waktu yang diharamkan. Sesudah subuh, tengah hari, sesudah asar. Ya, sepanjang bukan di waktu terlarang. Itu boleh. Pertanyaan ibu selanjutnya. Nah, selain perbedaan. Bisa nggak digandengkan salat tahajud dengan istikharah? Jawabannya sangat baik. Tadi makasih banyak Sasam sudah mengurut salat sunat wudu, salat sunat tobat, salat sunat ajat, salat sunat istikharah, salat sunat tahajud, tutup itir. Itu. Bagusnya seperti itu. Jadi boleh. Cuma tidak boleh satu salat dua niat. Itu tidak boleh. Saya berniat salat tahajud sekaligus istikharah. Nah, itu tidak boleh. Ya, jangan. Kalau mau cuma mepet waktunya, di waktu tahajud niatkan aja istikharah. Karena lagi ada kepentingan. Karena sudah mepet waktunya.
Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Ustadz Maulana. Terima kasih atas jawabannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak? Coba saya lihat. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu, yang tinggi Bu. Waduh, banyak ya. Saya pilih yang mana ya? Baik, kayaknya saya pilih dulu. Ibu yang di atas ya, silakan Bu. Namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu, Ibu namanya siapa, dari mana Ibu? Saya mau tanya dengan Ustadz Syab. Ibu namanya siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya Hartiningsih. Oh baik. Dari Majelis Taklim Anida, Bulak Macan Permai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Baik, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya Ustadz. Siap Ibu. Banyak yang nggak tahu, salah satu sholat yang dianjurkan oleh Nabi adalah sholat istikharah. Pertanyaan saya itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaannya, benarkah sholat istikharah itu adalah salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Mohon dijawab. Baik, Ustaz, saudara silakan. tabe guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah yang bertanya dan jamaah yang ada di rumah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 80-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Tugas kita sebagai seorang beriman yakni taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Barang siapa taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling daripada ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad, kata Allah, untuk menjadi pemelihara mereka. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin, menjadi orang yang memberikan kita petunjuk, menjadi orang yang memperkenalkan tentang akhlak. Apapun yang kita lakukan Bu, semua kebaikan itu pasti bersandar kepada Nabi SAW. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak ada satupun kebaikan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, karena semuanya kebaikan itu disandarkan kepada Nabi SAW, termasuk diantaranya tentang sholat istikharah. Benarkah sholat istikharah ini adalah salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Rasulullah SAW biasa mengajari para sahabatnya untuk sholat 2 rakaat yaitu istikharah dalam segala urusan. Dari tadi kita membahas kapan sih istikharah itu, untuk apa sih istikharah itu, apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya. Ternyata Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk minta petunjuk kepada Allah dengan 2 rakaat yang kita kenal dengan istilah istikharah dalam segala urusan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ternyata sholat istikharah itu bukan hanya urusan jodoh. Kalau ibu mungkin bertanya, banyak orang tidak tahu. Sebenarnya banyak orang yang tahu tentang sholat istikharah, cuman banyak orang menganggap istikharah itu hanya untuk pernikahan. Itu yang kadangkala banyak orang menganggap nanti cari jodoh baru dia mau istikharah. Padahal urusan pekerjaan, urusan apapun itu, bahkan guru kita Ustadz Maulana tadi, bahkan urusan memilih baju saja, bahkan urusan kita dalam sehari-hari saja itu membutuhkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Kenapa sholat ini sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW? Karena dalam Al-Quran disebutkan, Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sabar dan juga sholat. Berarti sholat itu adalah sarana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi lugah, dari segi bahasa saja, sholat itu artinya memohon. Sholat itu artinya berdoa. Sholat itu artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu masa depan? Hanya Allah. Betul. Yang tahu tentang kelanjutan hidup kita? Hanya Allah. Siapa yang tahu penghujung daripada pilihan ini? Hanya Allah. Maka sangat dianjurkan dalam segala urusan untuk sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan istilah istikharah. Baik, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih guruku Sasha. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Saya kasih kesempatan buat ibu yang sebelah sini. Silakan Bu, namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sya'diyah. Waduh, keren. Dari Masjid Taklim Anida, Bulak Macan Permai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Baik. Pertanyaannya, apakah salat istikharah bisa berubah? Jawabannya, apakah salat istikharah bisa berubah, Habib? Terima hasil kasih. jawabannya itu bisa Iya, berubah hasil atau tidak. Oh, baik. Terima baik, kasih. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi misalnya dari A tiba-tiba berubah gitu, Beb. Iya. Baik, langsung jawab Siap. silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim, artinya ud'uni astajib lakum. Sholat itu kenapa sih orang suruh pilihan sholat? Untuk berdoa. Karena sholat itu sendiri sebenarnya, sholat itu lugatan ad-du'a. Artinya doa itu, sholat itu doa. Makanya Nabi Muhammad kalau pengen hajat apa saja sebelum berdoa, itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat kemudian berdoa. Ulama-ulama kita ibu-ibu hajat apa saja, sholat berdoa. Sholat berdoa. Sudah sholat itu arti sendiri doa dan setelah sholat itu disempurnakan lagi dengan doa. Nah termasuk sholat istikharah yang dianjurkan ketika ada pilihan atau ketika pengen hajat sesuatu. Untuk apa? Da'ma yaribuk, artinya untuk meninggalkan keraguan-raguan. Kalau ditanyakan, terus apakah hasil, ini masalahnya nih, pertanyaan ini Bu. Artinya apakah hasilnya ini bisa berubah? Sebenarnya bukan berubah. Kita minta A, hasilnya B. Bukannya hasilnya berubah, tapi memang itu keputusan Allah. Petunjuknya Allah ini yang B, bukan yang A. Misal kita pengen usaha. Usaha kita misalnya pengen usaha Seblak. ongol-ongol misalnya, ya dagang ongol-ongol. Wah subhanallah kita istikharah, ya Allah mudahan dagangan ongol-ongol ini lancar apa segala macam. Karena sebelahnya ada seblak yang laku, dagangan kita juga. Berarti bukannya ongol-ongol yang gak enak atau bukannya ongol-ongolnya itu pilihan kita itu pilihan Allah itu berubah, bukan. Memang Allah itu maha alim. Allah itu maha mengetahui kebutuhan hambanya. Dia pengennya ongol-ongol, dagangnya subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala kasih hasil yang bagus dari seblaknya. Jadi bukannya salah, itulah keputusan Allah menurut kita. Makanya ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menurut kau itu baik tapi belum tentu menurut Allah. Artinya kalau menurut Allah itu baik pasti baik. Tapi menurut manusia baik belum tentu menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun hasilnya kita harus apa? Kita harus nerima dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena innama fil man'i al-ata', apa yang kita inginkan tapi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya disitulah ada rahasia terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Baik, Habib Muhammad Mikdad. Syah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu.
Wah, alhamdulillah luar biasa nih, Masya Allah hari ini. Bu tuh, kaget. Sebentar. Ibu tuh, saya nggak bisa dengar. Coba, gimana? Saya mau tanya Kenapa sama- Ibu maju ke depan, ada apa? Iya mau tanya juga, jangan iklan dulu makanya. Mau tanya apa sih? Ya kasihlah kesempatan. Coba, ya udah Ya, coba, Ustaz Ya kenapa? silakan Bu. Sana nanya. Oke, saya mau tanya Ustadz, Iya. kenapa sudah sholat istikharah tapi doa belum dikabulkan? Apa ada yang salah dengan doa-doanya Ustadz? Apa yang salah? Udah sholat istikharah tapi belum dikabulkan. Nah banyak juga yang kayak gitu, saya juga pernah. Mau tahu Mau tahu Ustaz? salahnya di mana? Iya. Kalau salah 1 berarti dapat 9. Iya benar. Salahnya di mana? Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Ntar ya Bu. Oke. Kita dijawab setelah ini Bu.